Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Krisna di video pembelajaran muatan lokal bahasa Banjar buku Mandulang Intan kelas 4 SD, yaitu memilih sebuting kata nang cucuk yang ada di halaman 8. Yuk ikuti terus videonya hingga selesai. Perhatikan, pilih sabuting antara talubuting kata nang cucuk, lalu andaki di titik-titik dalam kalimat di bawah nang ini. Artinya, pilih satu antara 3 kata yang cocok, lalu letakkan di titik-titik dalam kalimat di bawah ini. Nomor 1. Urang nang hendak mandulang intan nitu minta nasihat dahulu lawan titik-titik. Artinya, orang yang hendak mendulang intan itu meminta nasihat dahulu dengan titik-titik. Perhatikan 3 pilihan jawaban. Yang pertama, tuan guru. Yang kedua, malim atau disebut dengan orang pintar. Yang ketiga, pambakal atau kepala desa. Nah, di antara 3 pilihan, jawaban yang paling tepat adalah malim atau orang pintar. Jadi sebelum para pendulang intan mendulang, mereka terlebih dahulu meminta nasihat kepada malim atau orang pintar. Nomor 2, di pandulangan nang itu bubuhannya kada bulih menyambat intan, musti nang disambat titik-titik. Artinya, di pendulangan itu mereka tidak boleh menyebut intan, mesti yang disebut titik-titik. Nah, perhatikan lagi 3 pilihan jawaban. Yang pertama ada diang, kemudian ada galuh, dan ada idang. Nah, di mana ketiganya itu merupakan nama panggilan untuk anak perempuan bagi orang Banjar. Jawaban yang paling tepat adalah galuh. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa para pendulang tidak boleh menyebut intan, tetapi harus menyebut galuh karena merupakan salah satu parigal yang tidak boleh dilakukan oleh para pendulang intan. Lanjut nomor 3. Tanah wadah pandulangan itu ditabuk ulih bubuhan pandulang lawan titik-titik. Artinya, tanah tempat pendulang itu digali oleh para pendulang dengan titik-titik. Perhatikan 3 pilihan jawaban berikut. Yang pertama ada parang, kedua linggis, dan yang ketiga lading dalam bahasa Indonesia yaitu pisau. Nah, mereka menggali lubang menggunakan linggis. Sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Lanjut nomor 4. Bubuhan pendulang intan nang itu kepalanya batukup mamuruk titik-titik. Artinya, para pendulang intan itu kepalanya bertutup memakai titik-titik. Kembali perhatikan 3 pilihan jawaban. Ada kupiah, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu kopiah. Kemudian ada laung, yang artinya ikat kepala. Lalu ada tupi purun, yang artinya topi purun. Nah, para pendulang itu biasanya kepalanya agar tidak kepanasan mereka memakai tupi purun. Jadi jawaban yang tepat adalah tupi purun. Lanjut nomor 5. Intan mantah nang sudah tuntung di gurinda baubah mangkilap jadi titik-titik nang mancirunung. Artinya, intan mentah yang sudah selesai digerinda berubah mengkilau jadi titik-titik yang berkilauan. Perhatikan kembali pilihan jawabannya. Ada akik, ada barlian atau berlian, ada kacubung atau kecubung.
Di sini intan mentah yang sudah digerinda itu akan berubah menjadi berlian. Lanjut nomor 6. Di pasar Martapura itu orang berjual intan lawan batu-batu lainnya ada di titik-titik. Artinya di pasar Martapura itu orang berdagang intan dengan batu-batu lainnya ada di titik-titik. Kembali perhatikan pilihan jawabannya. Ada pasar iwak atau pasar ikan, lalu ada warung, kemudian ada tuku atau toko. Sudah tentu pastinya para pedagang atau penjual intan dan batu-batu lainnya itu pasti berdagangnya di toko. Lanjut nomor 7. Kalalapun Martapura nang itu di dalamnya ada baisi titik-titik. Artinya kalalepon Martapura itu di dalamnya ada berisi titik-titik. Perhatikan kembali pilihan jawabannya. Ada hinti atau inti, lalu ada iwak rabuk atau abon ikan, lalu ada tuncu. Nah, tentunya kita sudah sering memakan kue kelelepon ya, dimanapun itu, mau di Martapura, mau di manapun, isinya tentunya adalah hinti atau inti. Terbuat dari kelapa parut yang dicampur dengan gula merah. Oke, Sobat Kak Krisna, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Kak Krisna sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.